mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Gunadarma tergagap bangun, napasnya terengah. Dia baru saja bermimpi, mimpi yang aneh. Setelah minum seteguk air kendi, dia duduk termenung, sendirian dalam tendanya. Dia mencoba memahami arti mimpi yang baru saja dialaminya. Dia ingin tahu maknanya. Kemudian dia mulai mengingat-ingat mimpi tersebut dari awal mulanya. Belum pernah seumur hidupku aku mimpi seaneh ini. Aku merasa berdiri di puncak bangunan vihara, sendirian. Tiba-tiba, kulihat bulan purnama pecah menjadi dua, yang ukurannya sama besar. Sama persis. Kemudian, dua bagian itu pun pecah menjadi 4 bagian yang ukurannya juga sama besar. Begitu seterusnya. Sehingga sebentar kemudian angkasa raya penuh bulatan berwarna keemasan. Jumlahnya ratusan. Atau bahkan mungkin mencapai 1000. Ada 1000 bulan di angkasa raya. Aku hanya bisa menatap terpesona. Aku ingin berteriak, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Begitu banyak bulan mengambang di angkasa, yang terang benderang, bagaikan sisik ikan berwarna keemasan. Kemudian, saat berikutnya, dari arah rimbunan daun-daun pohon, muncul bulan yang sangat besar, mungkin sebesar tampah. Benda langit itu bergerak perlahan-lahan menghampiriku. Aku masih berdiri di atas bangunan wihara. Jarakku dengan bulan yang sebesar tampah itu semakin dekat. Dia terus mendekat. Sampai akhirnya jarak itu tinggal beberapa depa lagi. Bulan besar itu berhenti, mengambang di antara kerembangan cahaya malam. Sementara cahaya bulan itu lembut syahdu. Dari arah pepohonan yang lain, mendadak muncul gumpalan. Ya, gumpalan kabut. Semula tipis, tapi akhirnya semakin lama, semakin tebal, dan menutup seluruh permukaan bulan yang besar tersebut. Begitu jelas gambaran itu, seperti barang yang nyata. Lalu, setelah kabut itu kembali menghilang ditiup angin, maka yang tampak adalah, hampir aku tak bisa percaya. Wajah itu, wajah Pak Tua, pekerja tua yang tempo hari kecelakaan tertimpa reruntuhan batu. Dia tersenyum anggun, wibawa, penuh kasih, penuh luapan cinta, tanpa batas, tanpa pamrih. Lalu, dia seolah-olah berkata padaku. Suaranya lembut, mengisi seluruh genderang telingaku. Jelas sekali. Dan suara itu juga penuh luapan cinta tanpa pamrih. Buddha ada di mana-mana. Ada di pohon soka, di dalam kelopak bunga padma, dan di daun-daun ara. Buddha juga bersemayam di dalam dunia binatang. Buddha tinggal di dalam laut, di pusar samudra,
Buddha tinggal di sudut langit paling tinggi, dan Buddha mengikuti kemana manusia pergi. Buddha ada di mana. Buddha tidak pernah mana. Gunadarma jadi penasaran. Segera dia meninggalkan tenda. Dia melangkah ringan di antara tenda-tenda kaum pekerja. Tampak dua orang juru ukir tengah duduk-duduk di bawah pohon. Bergegas Gunadarma menghampiri mereka. Tuan Gunadarma? Di mana bapak-bapak tua itu? Kalian tidak melihatnya? Bapak tua yang mana, Tuan? Teman kalian yang biasanya tidur bersama kalian. Aku ingin bicara dengannya. Wah, sudah beberapa hari dia tidak tampak, Tuan Guna. Entah pergi kemana. Mungkin pulang ke desanya. Iya, Tuan. Dia pernah mengeluh di depan saya. Katanya dia ingin istirahat dulu. Apa kalian sudah pasti bahwa dia pulang ke desanya? Ya, kami belum bisa memastikannya, Tuan. Kemungkinan dia pulang, tapi mungkin juga dia masih ada di sini. Ya, mungkin pindah ke tenda lain. Kalau begitu, cepat pukul kentongan. Kumpulkan para pekerja. Maksud Tuan? Apa masih kurang jelas? Pukul kentongan. Kumpulkan orang-orang. Aku harus menemukan bapak-bapak tua itu sekarang juga. Cepat kerjakan. Baik, Tuan. Diam, jangan cerat. Ayo diam. Jangan merikik terus. Ayo diam. Kakang Janaka, kita sampai di mana sekarang ini? Mana aku tahu. Kita sudah berkuda cukup jauh. Mudah-mudahan saja orang-orang yang dikerahkan ayahmu tidak mengejar kita sampai ke tempat ini. Lalu kita mau kemana, Kang? Ya, kemana saja. Yang penting selamat. Yang penting kita bisa menghindari kejaran dari mereka. Tapi kita nanti mau tidur di mana, Kakang? Tidak ada rumah di sekitar tempat ini. Dan suasananya menyeramkan sekali. Hanya ada pohon-pohon besar dan semak belukar. Aku capek sekali, Kakang. Aku mau istirahat. Kita tidak bisa istirahat di sini, Lumbini. Belum tentu tempat ini aman. Kita harus mencari tempat persembunyian yang benar-benar aman, Lumbini. Tapi badanku pegal semua, Kakang. Aku tidak kuat lagi berkuda. Nanti aku bisa jatuh di jalanan. Makanya, kalau mau apa-apa harus direncanakan dulu. Salahmu juga, Lumbini. Aku sendiri harus bagaimana coba? Tiba-tiba saja kamu kabur dari rumah. Lalu datang menemui aku. Memaksaku pergi tanpa tujuan yang pasti. Sekarang, beginilah akibatnya. Kita harus berani menghadapinya. Seharusnya kita jangan berkuda ke daerah ini, Kakang. Mestinya kita mencari tempat hunian penduduk. Kita bisa menginap di rumah salah seorang warga desa. Lalu, kita akan segera ditangkap. Begitu maumu? Tidak bisa, Lumbini. Kita ingin bebas, tapi sebenarnya kita justru kehilangan kebebasan. Mana mungkin? Tidak mungkin kita menginap di rumah orang. Karena pengaruh ayahmu sangat luas. Kukira tak ada seorang pun berani menampung kita. Kecuali dia mau berurusan dengan ayahmu. Lalu bagaimana, Kakang? Aku jadi bingung kalau begini. Sampai kapan kita akan berkuda? Ya, pokoknya kita akan berkuda sejauh-jauhnya. Mungkin kita harus meninggalkan batas wilayah kota Raja Mataram. Aduh, Kakang. Aku tidak menduga akan seperti ini kejadiannya. Aku menyesal sekali telah melibatkan Kakang Janaka. Seharusnya aku tidak kabur dari rumah. Seharusnya aku bersabar. Sudahlah, Lumbini. Jangan bicara apa-apa lagi. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Sekarang kita harus berani menghadapinya, sekalipun dengan taruhan nyawa. Aku takut, Kakang. Aku takut sekali.
bagaimana kalau kita kembali saja Kakang Janaka? Ya. Kembali kemana maksudmu? Pulang ke rumah, begitu? Iya, daripada harus begini, kita tidak tahu mau kemana. Lebih baik kita pulang saja, Kakang. Siapa tahu ayahku mau mengampuni kita. Kalau begini, aku jadi susah, Lumbini. Baik, kita bisa pulang saja sekarang. Aku bisa mengantarkanmu ke rumah orang tuamu. Dan mereka pasti akan mengampunimu. Mungkin mereka akan menyekapmu sampai beberapa bulan lamanya. Tapi bagaimana dengan aku? Apakah mungkin Bu Sutarai mau memaafkan aku? Tidak, Lumbini. Kita tidak bisa pulang lagi. Kita tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan perjalanan ini. Kita harus lari dan lari terus dalam kejaran mereka. Itulah satu-satunya pilihan. Kecuali apa, Kakang Janaka? Kecuali kau ingin kehilangan Risang Janaka untuk selama-lamanya, Lumbini. Tidak, Kakang. Aku tidak mau kehilangan Kakang Janaka. Tidak mau. Lebih baik aku mati daripada kita harus berpisah. Sudahlah, aku setuju. Kita teruskan perjalanan, apapun yang terjadi. Lumbini, kita telah mencoba melawan arus. Dan sekarang kita sedang terseret ke hilir tanpa tahu seperti apa keadaan muara sungai. Sini kamu, sini, sebentar. Sini. Ada apa Ki Umbul? Nah, itu. Ada apa itu? Kok orang-orang pada membunyikan kentongan itu? Tuan Gunadarma yang memerintahkan. Hah? Iya. Apa? Gunadarma menyuruh orang-orang memukul kentongan? Betul. Wah, aneh-aneh saja kamu ini ah. Buat apa memukul kentongan? Memangnya ada gempa bumi? Hah? Apa ada gerhana bulan? Apa ada kebakaran? Aduh, bukan Ki Umbul, Nah, bukan. terus apa? Bukan untuk itu semua. Tuan Gunadarma mencari seorang pekerja tua yang tempo hari kecelakaan. Katanya Tuan Gunadarma penasaran. Loh kok? Pokoknya malam ini juga dia harus dapat menemukannya. Dan katanya pekerja tua itu sudah lama tidak kelihatan. Gitu loh. Macam-macam saja ah. Untuk apa mencari orang malam-malam seperti ini? Wah, pakai pukul-pukul kentongan lagi. Kan mengganggu orang yang sedang tidur. Ada-ada saja. Ratusan pekerja berkumpul di halaman wihara. Gunadarma melangkah di antara para pekerja yang sebagian besar tidak tahu mengapa malam itu mereka harus kumpul bersama-sama. Suatu saat dia melihat sosok tubuh mirip Pak Tua yang dicari-carinya. Tapi ketika dia membalikkan punggung, ternyata laki-laki tua itu bukanlah pekerja yang dimaksudkannya, hanya pekerja biasa. Gunadarma tampak putus asa. Setelah beberapa saat lamanya mencari, ternyata dia tidak berhasil menemukan pekerja tua yang tiba-tiba saja menghilang dari area pembangunan. Ki Umbul datang menghampirinya. Bagaimana Guna? Guna, sudah ketemu orangnya? Tidak, Ki Umbul. Aku tidak dapat menemukannya. Itu juru pawekas sudah mencari ke tenda-tenda. Barangkali masih ada yang tidur, tapi tidak ada siapa-siapa. Pak Tua itu memang sudah menghilang, Guna. Mungkin dia tidak mau kerja di sini lagi. Ya, mungkin benar dia memang pulang ke desanya. Dia kangen sama sanak itu, familinya. Sudahlah Guna. Percuma. Dia memang sudah tidak ada. Kamu itu loh ya, kok aneh-aneh toh Guna. Gara-gara mimpi kentongan dipukul-pukul, semua orang dibangunkan. Maksudnya apa toh? Kalau setiap malam kamu mimpi ya, terus kapan orang-orang itu tidur, Guna?
Kasihan kan mereka. Kalau kurang istirahat itu terus bagaimana siangnya mereka dapat kerja dengan baik? Ayo. Aku menyesal sekali, Ki Umbul. Lagi pula, kita siap-siap mau pergi jauh. Kita membutuhkan tenaga yang besar. Kamu jadi mau itu mencari batu untuk pembuatan stupa agung? Mau? Jadi? Iya, Ki Umbul. Stupa agung itu penting sekali kedudukannya di dalam wihara kita ini. Stupa agung merupakan bangunan puncak, sebuah lambang daripada penyatuan diri manusia dengan Sang Buddha. Apa artinya wihara ini tanpa stupa agung? Makanya orang-orang itu kan harus disuruh istirahat. Mereka butuh menyimpan tenaga untuk itu, untuk perjalanan yang jauh. Baiklah, Ki Umbul. Bubarkan saja mereka. Ini salahku. Suruh mereka tidur kembali. Guna. Kan kasihan. Dibangunkan bukannya dikasih makanan kok malah cuma disuruh berdiri. Waduh. Kalau memukul kentongan ya mestinya bagi-bagi makanan. Jadi mereka tidak terlalu kecewa, Guna. Ya sudahlah, sudah selesai sedulur-sedulur. Semuanya sudah rapi. Sekarang bubar. Kembali ke tenda masing-masing. Ya dan tidur. Ayo tidur lagi. Tidur. Semuanya pada tidur. Orang itu memang aneh sekali, Guna. Tapi kerjanya bagus. Rajin dan teliti. Itu lihat. Dia yang memahat arca itu loh. Itu Dhyani Buddha yang besar itu. Tuh, halus sekali pahatannya. Tapi kemana ya perginya? Sudahlah. Memang pekerjaan ini pekerjaan sukarela toh. Jadi tidak ada paksaan. Ki Umbul belum ngantuk? Tadi aku sudah tidur pulas sekali. Pulas. Sekarang malah sudah seger lagi. Ya, baiklah. Kalau begitu, kita minum wedang jahe dulu saja, Ki Umbul. Sekedar untuk menghangatkan badan. Ayo. Cocok, Guna. Setuju. Aku masih menyimpan sedikit makanan. Gunadarma dan Ki Umbul duduk di depan tenda, minum wedang jahe hangat sambil ngobrol. Dalam kesempatan itu, Gunadarma menceritakan mimpinya, lalu minta pendapat Ki Umbul. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.